Rindu untuk memadu kasih mesra. Sejak cinta melanda, kerinduan tidak lagi semu sebagaimana kepada saudara sepupu, tetapi kerinduan kepada kekasih. Begitu dalam wajah Airlangga tergurat di kalbu, terlukis nyata dalam ingatan dan relung hati sanubarinya, terpatri di benak dan tak akan luntur oleh topan dan badai dan tak berkarat oleh perjalanan waktu. Bila hari menjelang senja, lukisan wajah Airlangga semakin nyata, bayangan tingkah lakunya yang tegas dan tak pernah ragu-ragu, selalu berseliweran di depan mata, dan tutur katanya yang bijaksana bernuansa melindungi, selalu terngiang di telinganya, dan kehadiran bayangan-bayangan itu selalu menyayat pilu, meninggalkan goresan kehampaan yang gersang dan sepi kembali mencekam. Ternyata, cinta adalah bintang kehidupan, yang berbinar di malam gelap. Tanpa cinta seakan malam tak berbintang. Cinta telah membuat desir-desir darah menggelora dalam dada, membakar jiwa asmara muda, dan mengisi jurang-jurang kesepian hampa. Cintanya telah membuat hidup dia Sri Laksmi sering menyendiri, melamun di dalam sepi, melantunkan gita asmara dan merakit lagu keindahan yang menyayat sukma. Bukit-bukit hatinya telah berbunga dengan kuntum asmara, mekar, semerbak, mengisi seluruh urat dan nadinya, mewarnai darah yang mengalir ke seluruh tubuh, menyapu seluruh liku dan relung rongga serta sel-sel yang ada di badannya. Cinta memang tak ada undang-undang yang mengatur dan sopan santunnya, terlebih bagi anak raja seperti Airlangga, panutan bagi para kawula yang segala tindak tanduknya harus mencerminkan sebagai seorang kesatria, harus berhati-hati dan penuh traksilo. Ibunda junjungan hamba, kata Airlangga pada suatu hari, tidak begitu lama setelah pulang dari Jawa untuk yang kesekian kalinya. Sebenarnya, sudah beberapa kali Airlangga berkunjung ke Medang. Yang pertama kurang lebih 2 tahun yang lalu, atas ajakan ibundanya. Dan berikutnya justru atas inisiatif Airlangga sendiri. Namun dikemas sedemikian rupa sehingga tidak tampak bahwa kepergiannya ke Jawa kali ini merupakan idenya. Ada sesuatu yang menyebabkannya. Dan sesuatu itu tidak dikemukakan secara jelas kepada kedua orang tuanya. Airlangga mau, tapi malu. Dan malu tapi mau dengan kemauan yang sebenarnya menggebu-gebu. Melihat petunjuk seperti itu, ibundanya yang halus perasaannya dan sangat paham akan sifat, watak, dan perilaku putranya segera mengambil inisiatif untuk menutupi kemauan Airlangga dengan bungkus sutra yang lebih halus lagi. Di depan Raja Udayana, permaisuri berpamitan bahwa mereka berdua akan mengunjungi paman Airlangga di Medang karena rasa rindu terhadap keluarga di Medang. Dengan bungkus seperti itu, Raja Udayana tidak mempertanyakannya lebih lanjut, termasuk tidak ingin mencari tahu kenapa belum lama dari kunjungannya ke Medang, sudah mau berkunjung lagi, kenapa harus bersama Airlangga, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sang Raja paham benar budi bahasa permaisuri, mereka berdua menghadap Raja untuk keperluan pamitan. Sehingga Sang Raja segera dapat membaca bahwa kepergian ke Medang kali ini atas inisiatif Airlangga. Sang Raja mengizinkan mereka berdua pergi waktu itu dengan sikap seolah-olah tidak pernah mengerti bahwa perginya ke Medang kali ini atas kemauan Airlangga, termasuk tidak menatap tajam muka Airlangga karena sangat takut putra kesayangannya akan tahu bahwa ayahandanya juga telah mengetahui maksud hatinya. Dalam keseharian mulai dari Bali sampai ke Medang, dan beberapa hari selama di Medang, bahkan setelah kembali dari Medang, Ibunda Airlangga sama sekali tidak menunjukkan sikap dan perilaku serta tanggapannya atas apa saja yang telah terjadi antara Airlangga dengan dia Sri Laksmi. Mahendradatta seolah-olah tidak tahu hubungan mereka berdua dan tidak pernah menanyakannya. Sebenarnya, hal ini sempat membuat Airlangga bingung. Ibundanya tahu, tapi berpura-pura tidak tahu. Sebenarnya tidak tahu. Atau memang tahu tetapi dengan sengaja telah membiarkannya. Demikian juga Paman Dharmawangsa, sebenarnya sudah tahu hubungan mereka, atau belum mengerti sama sekali. Aneh kalau Paman Dharmawangsa tidak tahu. Ibarat jarum jatuh pun harus tahu. Seorang raja yang bijaksana harus tahu segala kejadian yang ada di kerajaannya, terlebih lagi yang ada di dalam istana raja karena raja mempunyai banyak mata dan banyak telinga. Tetapi, seandainya Paman Dharmawangsa tidak atau belum mengerti sebenarnya sangat masuk akal. Mereka berpandangan, bermesraan dengan lemparan beberapa untayan kata-kata indah dan syahdu. Tidak terjadi di Taman Keputren sehingga tidak satu pun dayang-dayang yang mengetahuinya.
dan menurut mereka tidak ada yang tahu karena mereka pada waktu itu memang sedang tidak ada siapapun, kecuali mereka berdua. Midual Camera. Kecuali mereka berada, tidak hanya satu atau dua kali pertemuan kedua insan yang sedang memadu kasih itu di Medang. Seandainya ada yang tahu, misalnya dayang-dayang yang banyak itu, mereka tidak akan mencurigainya karena memang mereka keluarga. Mereka saudara sepupu yang tidak sepatutnya dicurigai kalau sedang bercengkerama berdua. Meskipun sebenarnya di dalam hati masing-masing telah tumbuh dengan suburnya cinta kasih dan sayang di antara remaja sedang sama-sama jatuh cinta. Yang Airlangga benci pada dirinya sendiri. Mengapa sulit mengatakan sesuatu kepada ibundanya? Seolah tumpul otaknya, kaku urat-urat yang ada di sekitar mulutnya sehingga tidak segera dapat mengutarakan unek-unek yang ada di hatinya. Kemampuannya terganjal oleh sesuatu yang tidak dipahaminya. Ingin rasanya segera keluar dari situasi mencekam seperti itu. Tampaknya, sudah beberapa saat ia memendam rasa dan ingin menyampaikan kepada ibundanya. Namun setiap kali akan disampaikan, setiap kali itu pula tidak jadi karena ada sesuatu yang menghalanginya. Mungkin keraguan, atau barangkali ketidakberaniannya. Namun, tampaknya ada dorongan lagi yang lebih kuat, yang memaksanya untuk melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu, ibundanya masih diam saja, dengan tetap memperhatikan putranya. Pandangannya menyapu sekujur tubuh putranya. Kemudian lama berhenti di wajah Airlangga yang sedang menunduk, yang ingin menyampaikan sesuatu namun tidak segera diutarakan maksudnya. Meskipun beliau seorang ibu yang melahirkannya, yang paham betul akan sifat dan kebiasaan putra kebanggaannya, ternyata kali ini tidak mudah menebak apa yang menjadi pikiran buah hatinya itu. Kemudian sambil sedikit menengadah, mencoba mengerti air muka ibundanya, Airlangga meneruskan kata-katanya yang tampak agak berat untuk disampaikan. Ananda mohon ampun atas kelancangan Ananda. Kemudian Airlangga menunduk lagi. Mahendradatta segera menyahut. Khawatir putra kesayangannya berlama-lama menahan sesuatu. Khawatir hal itu akan membuatnya rendah diri dan lebih khawatir lagi jika putra kesayangan harapan dan kebanggaannya itu bersedih hati oleh sesuatu. Sebab yang menjadi ganjalannya, ya, buah hati ibunda. Ada apa gerangan? Apakah yang membuat masyghul hati Ananda? Adakah sesuatu kekurangan pada ibunda sehingga telah membuat sedih hati Ananda? Kata-kata ibundanya yang memberondong itu semakin membuat hati Airlangga berdebar-debar dan menciutkan nyalinya. Ingin rasanya waktu segera berlalu dan tidak jadi mengutarakan isi hati yang sebelumnya telah direncanakannya. Tapi, itu perbuatan yang sangat tidak sopan dan tidak akan dilakukannya. Ia tidak ingin melukai hati ibundanya sekecil apapun. Ibundanya terlalu tidak anggun dan sangat pantas menerima perlakuan yang bodoh dan tidak sopan seperti itu. Meski tidak lancar dan terasa sangat sulit, namun suara Airlangga mulai besar glorok pertanda bahwa kedewasaannya telah tiba. Akhirnya keluar juga isi hatinya melalui suara yang tampak dimantap-mantapkan. Apakah maksud ibunda yang sebenarnya? Mengajak Ananda pergi ke Medang. Lo itu kan paman Ananda. Agar Ananda tahu saudara kandung ibunda yang hanya 2 orang. Tetapi tempatnya dipisahkan agak jauh. Menyeberang laut lagi. Itu penting Ananda ketahui bahwa di dunia ini ibunda mempunyai saudara sekandung. Sebagaimana Ananda mengerti siapa-siapa keluarga ayahanda. Memang sebenarnya ada apa Anandaku? Buah hatiku. Cinta dan kasih sayangku. Airlangga semakin kikuk mendengar jawaban ibundanya. Kasih sayang ibundanya dianggapnya berlebihan. Ia kan sudah besar. Bukan anak-anak lagi. Tidak perlu dimanja-manja seperti itu. Risih rasanya. Tapi, ini kebiasaan ibundanya. Yang senantiasa memperlakukannya dengan penuh santun. Meski terhadap anak kandungnya sendiri. Airlangga yang seharusnya penuh sopan santun. Bukan ibundanya. Walaupun ibundanya seorang putri raja yang penuh sopan santun karena memang kesehariannya hidup di lingkungan keluarga kerajaan yang terikat erat oleh adat dan batasan-batasan tertentu sehingga semua tingkah laku dan perbuatannya harus tertib dan penuh kesopanan. Namun Mahendradatta ibunda yang melahirkannya, yang memelihara dirinya dengan penuh kasih sayang. Tidak seharusnya ibunda terlalu santun terhadap dirinya. Ibunda yang menderita selama 14 bulan ketika mengandung. Tidak hanya itu. Sejak bayi sampai dia besar, senantiasa repot mendidik dan membesarkannya. Dia yang banyak dosa, bukan ibundanya.
Bahkan, Airlangga berpendapat bahwa seperti apapun balasan kebaikan yang akan diberikan kepada ibundanya, itu semua belum sepadan dengan apa yang telah dilakukan ibunda terhadap dirinya. Ampun, ibunda, jika apa yang akan Ananda katakan melukai perasaan dan hati ibunda. Sayangku, apapun yang Ananda katakan, ibunda tidak akan terluka. Apa yang sebenarnya akan Ananda katakan? Ibunda tidak sabar menunggu lagi. Kini, semakin jelas bagi Mahendradatta bahwa apa yang akan dikatakan oleh buah hatinya bukan sesuatu yang akan melukai hati dan perasaannya. Ia tahu persis watak Airlangga yang tidak akan pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Semua pendidikan budi pekerti tampaknya telah meresap benar dalam hati sanubari Airlangga sehingga tidak mungkin ia akan berbuat sesuatu yang berakibat negatif. Laksmi, anak Paman Dharmawangsa cantik sekali. Akhirnya kata-kata polos keluar begitu saja dari mulut Airlangga. Kini, dengan nada yang tidak malu-malu, bahkan terasa mantap nada bicaranya. Pandangan matanya tidak lagi menunduk penuh. Sesekali ingin melihat reaksi ibundanya mendengar pengakuan itu. Sebenarnya, dalam hati Mahendradatta sangat kaget mendengarnya. Namun, sebagai seorang itu yang sangat bijaksana, rasa kaget itu tidak tampak sama sekali. Kemudian, dengan senyum yang teramat manis, namun penuh keanggunan yang tidak dibuat-buat, Ibunda Airlangga menemukan sesuatu yang telah lama hilang dan kini telah kembali lagi. Di dalam hatinya yang berbunga-bunga, yang menyimpan sejuta kebahagiaan seorang ibu, menyimpan sebuah rahasia yang belum pernah diungkapkan kepada Airlangga, putra yang amat sangat dikasihi, disayangi, dicintai dengan sepenuh hati keibuannya. Kini rahasia itu tampaknya sudah saatnya terbongkar. Ya, memang dia Sri Laksmi sangat sempurna kecantikannya. Ia bakal menjadi seorang ibu yang baik. Putri Paman Dharmawangsa adalah gadis paling cantik di Jawa. Sangat cocok mendampingi Ananda. Ibunda Airlangga seperti paham benar dengan maksud putranya. Dipandanginya Airlangga sepuas-puasnya. Hampir semua yang ada pada diri suaminya Sang Raja Udayana ada pada diri Airlangga. Perawakannya yang tinggi berisi, bakal menjadi tinggi besar. Kulitnya yang kuning bersih, lebih bersih daripada kulit sang raja. Rambutnya yang berombak tampak lebih lebat bila dibandingkan rambut ayahandanya. Kumisnya yang baru tumbuh melintang tipis, menambah Airlangga muda sangat menawan. Putra yang sangat disayanginya memang tampak sudah berangkat dewasa, sudah hampir 16 tahun. Sementara itu, Airlangga menunduk malu karena ibundanya tahu benar dengan maksud hatinya. Ia malu dengan kepolosan dan keterus-terangan yang sudah telanjur diucapkannya. Seumur hidupnya, baru kali itu ia merasa malu kepada orang yang telah melahirkannya. Akan tetapi, memang itu kenyataan yang ada dalam relung hatinya. Keberaniannya untuk menyampaikan isi hati laki-lakinya, di satu sisi yang lain sangat membanggakannya. Bangga karena tidak menipu diri sendiri. Bangga karena keberanian dan kejujurannya di hadapan orang yang sangat dikagumi, dibanggakan, disegani dan dihormatinya. Ibunda Airlangga sebenarnya tidak bermaksud menyusun sebuah skenario untuk mempertemukan putranya dengan putri saudaranya Sang Raja Dharmawangsa, kemudian menjebaknya agar rencana perjodohan berjalan lancar sebagaimana kesepakatan para orang tua. Memang, mereka dijodohkan sejak sebelum keduanya dilahirkan ke dunia. Bahkan sejak masing-masing ibunya belum mengandung jabang bayi Airlangga maupun jabang bayi dia Sri Laksmi. Ketika Mahendradatta harus mengikuti suaminya ke Pulau Bali, yang berarti akan meninggalkan Pulau Jawa dan meninggalkan semua keluarganya, kedua kakak beradik yang akan berpisah itu telah membuat kesepakatan lisan bahwa jika Sang Hyang Widi mengizinkan, dan mereka dikaruniai putra ataupun putri, mereka akan besanan, agar tidak terputus tali persaudaraan dan sekaligus melestarikannya. Pada kenyataannya, Mahendradatta melahirkan Airlangga dan Permaisuri Dharmawangsa melahirkan dia Sri Laksmi. Kemudian, kedua kakak beradik sekandung, seayah dan seibu itu akan menepati sebuah janji yang disepakati bersama beberapa waktu yang lalu. Mahendradatta tidak menyesal atas keputusan bersama waktu itu. Namun, dalam hati kecilnya berkata, alangkah indahnya jika cinta yang tumbuh dan berkembang bagi putranya bukan karena dijodohkan orang tua, tetapi jodoh Bik dipilih sendiri oleh yang akan menjalaninya.
Hati keibuannya ternyata tidak tega memaksakan jodoh untuk putra yang sangat disayanginya itu. Meskipun disadari benar bahwa sebagai seorang putri raja, Mahendradatta tidak akan mencabut apa yang pernah diucapkannya lebih-lebih. Janji itu terhadap saudara kandungnya sendiri, janji itu pasti ditepatinya. Mahendradatta tidak akan mengingkarinya. Demikian juga Dharma Wangsa. Mahendradatta juga tidak mengingkari bahwa kunjungannya ke Medang beberapa saat yang lalu ada dua kepentingan. Yang pertama, untuk mengobati kerinduan terhadap tanah tumpah darahnya di Medang dan sekaligus menemui sanak keluarganya. Yang kedua, ingin melihat calon menantunya seperti apa, sekaligus berharap adanya pendekatan antara Airlangga dengan calon istrinya. Meskipun keduanya belum tahu bahwa mereka sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Jika ternyata sekarang Airlangga secara terang-terangan telah menyampaikan isi hatinya, tentu saja disambut dengan amat sangat gembira dan bahagia. Memang itu yang diharapkannya. Apa yang dikehendaki oleh Airlangga dikehendaki pula oleh kedua orang tua masing-masing. Putraku, buah hati ibunda yang amat sangat ibunda banggakan. Sebenarnya ibunda dan Paman Dharma Wangsa sangat menginginkan kalian sebagai suami istri. Memang telah ada kesepakatan untuk itu. Namun, ibunda belum berani mengatakan itu kepada Ananda karena takut melukai hati dan perasaan Ananda. Ibunda khawatir bahwa Ananda hanya menuruti kemauan ibunda saja. Padahal, kehidupan rumah tangga sebaiknya didasari rasa cinta dan kasih sayang suami istri, bukan karena adanya pemaksaan kehendak dari orang tua. Perkawinan tidak untuk coba-coba, tapi membina rumah tangga untuk selamanya. Dan